Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Solihah, anggota Latsar Angkatan 10, CPNS tahun anggaran 2019. Di sini, saya akan memaparkan dua materi penting yang harus diketahui oleh warga negara Indonesia, terlebih lagi untuk kita para ASN. Dua materi tersebut mencakup materi wawasan kebangsaan dan materi nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari materi yang pertama, yakni materi wawasan kebangsaan. Pada materi ini terdapat 4 pokok pembahasan, yakni pengertian, sejarah, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, serta identitas negara. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, bagaimana sejarah pergerakan Indonesia? Sejarah pergerakan Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta yang diinisiasi oleh Sutomo. Dalam maklumat organisasi Budi Utomo, diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 1926, terjadi peristiwa Kongres Pemuda I, di mana Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda dan diketuai oleh Muhammad Yamin. Setelah Kongres Pemuda I, terjadi peristiwa Kongres Pemuda II yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres ini, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya karangan W.R. Supratman dikumandangkan. Kemudian dilanjut dengan peristiwa terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selain pengertian wawasan kebangsaan dan sejarah pergerakan Indonesia, kita juga perlu mengetahui 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar yang pertama adalah Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konsensus dasar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika tidak terbatas pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan saja, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Konsensus dasar yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang meliputi
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, kita telah sampai pada pokok pembahasan terakhir dari materi wawasan kebangsaan, yakni pembahasan tentang identitas negara. Terdapat 4 identitas negara, yakni bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Setelah memahami wawasan kebangsaan, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai-nilai bela negara. Pada bagian ini, terdapat 4 poin penting yang akan dibahas, meliputi pengertian bela negara, pengertian ancaman, nilai-nilai bela negara, dan implementasi bela negara sebagai ASN. Pengertian bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Lalu, apakah kalian mengetahui nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara itu sendiri meliputi cinta tanah air yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia, sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara sehingga harus patuh dan taat pada hukum serta norma-norma yang berlaku, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata dan tanpa pamrih, dan nilai bela negara yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Kita sebagai ASN harus mampu mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan cara menjalankan fungsi kita sebagai ASN dengan sebaik-baiknya. Adapun fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.